teman-teman semua, balik lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu. Kita akan membahas mengenai perencanaan program pemberdayaan komunitas. Setelah minggu kemarin kita membahas konsep komunitas, lalu juga kita membahas bagaimana cara memberdayakan sebuah komunitas. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi perencanaan program pemberdayaan komunitasnya. Kenapa sih diperlukan sebuah perencanaan dalam upaya memberdayakan sebuah komunitas? Untuk menjawab itu semua, teman-teman harus menyimak video ini sampai tuntas ya. Untuk mampu melakukan sebuah pemberdayaan komunitas, tentu hal yang tak kalah penting dari itu semua adalah proses perencanaannya. Kalau teman-teman juga mau melakukan sebuah sesuatu, tentu harus ada perencanaannya dulu kan. Mau main aja harus direncanakan gitu ya. Apalagi ini untuk melakukan sebuah pemberdayaan tentu harus ada proses perencanaan. Oleh karena itu, proses perencanaan menjadi penting karena harus ada pengambilan keputusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Diperlukan perencanaan yang matang sebab untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas, kita memerlukan sebuah proses perencanaan yang panjang dan matang. Ada begitu banyak arti penting daripada proses perencanaan ini, namun yang pertama dan yang tak kalah penting adalah proses perencanaan ini akan memberikan acuan yang jelas gitu ya. Jadi teman-teman perlu melakukan sebuah proses perencanaan apabila mau memberdayakan sebuah komunitas, sebab hal yang melatar belakanginya adalah proses perencanaan ini dapat memberikan acuan yang jelas gitu. Ketika kita mau melakukan sebuah tindakan dan didasari pada proses perencanaan, itu akan memudahkan kita dalam berjalan kan. Nah, begitulah betapa pentingnya proses perencanaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tersedianya acuan tertulis juga proses perencanaan ini menjadi sebuah pedoman di dalam berjalan. Juga dengan adanya proses perencanaan ini, kita menjadi jelas tujuan apa yang ingin kita capai gitu ya. Selain daripada itu, proses perencanaan juga dapat meminimalisir kesalahpahaman atau juga dapat mencegah kesalahartian pada tujuan-tujuan di akhir nanti. Proses perencanaan juga menjadi penting karena dapat mengembangkan kepemimpinan, juga dapat meminimalisir pemborosan biaya, dan tentu saja dapat menjamin kelayakan kegiatan gitu ya. Jadi betapa pentingnya proses perencanaan sebelum kita melakukan sebuah tindakan, betapa pentingnya proses perencanaan sebelum kita melakukan sebuah pemberdayaan komunitas gitu. Jadi ada acuan-acuan yang jelas, ada rencana-rencana yang kita susun dari A sampai Z untuk mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Ada beberapa ruang lingkup mengenai materi program pemberdayaan komunitas. Mungkin teman-teman juga kayaknya tahu deh, satu diantaranya adalah yang pertama, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini tentu saja ruang lingkupnya akan mencakup ke dalam hal-hal yang berorientasi pada penghasilan gitu ya, berorientasi pada keuangan, berorientasi pada hal-hal ekonomi gitu ya. Salah satu materi program pemberdayaan ekonomi tentu saja teman-teman juga tahu ya, salah satunya kan UMKM, koperasi dan lain sebagainya ya. Selebihnya teman-teman pasti tahu ya, pemberdayaan ekonomi tentu saja selalu berorientasi pada peningkatan penghasilan di masyarakat, itulah intinya gitu ya. Yang kedua ada pemberdayaan politik. Nah, pada pemberdayaan politik ini ada yang disebut sebagai bargaining power gitu, jadi meningkatkan kualitas kekuatan masyarakat tentunya dalam hal politik gitu ya. Jadi masyarakat ditekankan untuk lebih melek politik, untuk tidak buta politik, dan juga untuk lebih memahami konstelasi politik di negeri ini gitu ya. Kenapa itu menjadi penting? Karena buta yang paling membahayakan itu adalah buta politik, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memahami bagaimana konstelasi politik di negeri ini gitu ya. Harus sambil belajar untuk mengetahui hal itu. Dan juga betapa pentingnya gitu ya melakukan pemberdayaan politik bagi masyarakat. Yang ketiga ada pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan ini menjadi penting apalagi di zaman sekarang gitu ya. Teman-teman juga tahu bahwa pemanasan global semakin meningkat dan isu-isu lingkungan menjadi semakin parah gitu ya akhir-akhir ini.
Untuk itu, pemberdayaan lingkungan ini akan selalu berorientasi pada pelestarian lingkungan. Teman-teman juga harus menyampaikan materi program pemberdayaan kepada masyarakat tentang lingkungan gitu ya. Bagaimana masyarakat melestarikan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, ke laut, dan lain sebagainya gitu ya. Yang keempat, ada yang disebut sebagai pemberdayaan sosial budaya. Nah, pemberdayaan sosial budaya ini tentu menjadi sangat penting, salah satunya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi sangat penting karena masyarakat kita harus memiliki daya jual yang cukup memadai, memiliki kualitas yang cukup baik untuk bersaing dengan masyarakat yang lain. Lalu selanjutnya, Bu Vivi juga akan menyampaikan bagaimana sih tahapan-tahapan perencanaan program pemberdayaan komunitas. Mardikanto pernah merumuskan bagaimana tahapan-tahapan mengenai perencanaan pemberdayaan komunitas ini. Yang pertama adalah pengumpulan data keadaan. Nah, pengumpulan data, fakta-fakta di lapangan menjadi sangat penting supaya teman-teman memiliki acuan yang jelas sebelum menciptakan sebuah program pemberdayaan gitu ya. Jadi teman-teman harus menganalisis dulu bagaimana atau apa saja fakta-fakta yang terjadi di lapangan gitu ya. Yang kedua ada analisis data keadaan. Nah, setelah teman-teman mampu mengumpulkan data, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, nah data-data yang teman-teman temukan tersebut harus dianalisis. Harus dilakukan sebuah perumusan pengkajian terhadap data tersebut. Mana yang penting, mana yang tidak penting, itu harus dapat dilakukan gitu ya. Yang ketiga ada yang disebut sebagai identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu maksudnya teman-teman harus mampu memilah dan memilih masalah apa saja yang akan teman-teman buat programnya gitu ya untuk memecahkan masalah tersebut di masyarakat gitu. Sebab masalah di masyarakat itu kan banyak sekali dan tidak semua masalah dapat ditanggulangi atau diberdayakan oleh komunitas gitu. Jadi harus diidentifikasi dulu nih masalah mana yang kiranya urgent, masalah mana yang kiranya patut diselesaikan lebih dulu gitu ya. Yang keempat, berhubungan dengan apa yang barusan Bu sampaikan mengenai pemilihan masalah yang akan dipecahkan gitu ya. Jadi berhubungan dengan barusan apa yang Bu sampaikan ya. Jadi memang setelah kalian mampu mengidentifikasi masalah, nah dipilih nih masalah mana yang akan kalian pecahkan gitu ya. Yang kelima, ada yang disebut sebagai perumusan tujuan-tujuan. Jadi setelah tadi teman-teman memilih masalah mana yang akan dipecahkan, tahapan selanjutnya adalah perumusan tujuan-tujuan. Perumusan tujuan ini menjadi penting karena ya setelah teman-teman menemukan masalah tidak mungkin kan masalah tersebut dibiarkan saja gitu ya. Tentu saja harus ada upaya pemecahannya gitu ya. Jadi perumusan tujuan ini menjadi salah satu upaya pemecahan masalah yang teman-teman temukan di lapangan tadi. Tahapan yang keenam, teman-teman juga harus menemukan upaya alternatif pemecahan masalah lain gitu ya. Jadi ketika teman-teman menentukan tujuan, teman-teman selanjutnya juga harus menentukan tahapan-tahapan lain, yaitu tahapan-tahapan alternatif pemecahan masalah gitu ya. Kenapa harus ada alternatifnya? Karena dalam sebuah perencanaan itu kan teman-teman juga tahu ada yang disebut sebagai rencana A, ada yang disebut sebagai rencana B gitu. Ketika rencana A tidak berhasil, maka teman-teman harus menyelesaikannya dengan rencana B. Begitupun dengan alternatif pemecahan masalah ini. Alternatif pemecahan masalah tentu menjadi penting supaya teman-teman supaya teman-teman tidak buang-buang waktu gitu ya. Ketika plan A tidak tercapai, maka harus langsung beralih ke plan B supaya tujuan-tujuan yang sebenarnya tercapai. Yang ketujuh, juga teman-teman harus mampu merumuskan bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut gitu ya. Ketika teman-teman sudah menentukan alternatif masalah, upaya selanjutnya atau tahapan selanjutnya tentu teman-teman harus cari cara gitu ya. Cari cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin teman-teman capai. Yang kedelapan, tentu ada pengesahan program. Nah, setelah teman-teman mencari cara untuk mencapai tujuan, tentu dong programnya harus disahkan gitu ya. Supaya mampu dilaksanakan, ya harus disahkan terlebih dahulu. Kesembilan, ada yang disebut perencanaan evaluasi program. Biasanya tahapan evaluasi ini dilakukan setelah program berjalan gitu ya. Ketika program berjalan dilaksanakan, maka
tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini menjadi penting supaya ada perbaikan pada hal-hal yang dirasa keliru gitu ya. Jadi teman-teman nggak mengulang kesalahan yang sama, maka diperlukan sebuah evaluasi. Tahapan yang ke-10 adalah tahapan rekonsiderasi. Tahapan ini disebut juga sebagai tahapan mempertimbangkan kembali rencana-rencana yang telah dilakukan di awal. Jadi ketika sebuah program telah dilakukan lalu telah dievaluasi, maka tahapan selanjutnya adalah rekonsiderasi, mempertimbangkan ulang kembali gitu ya, program kemarin tuh bagus nggak sih, kalau bagus ya dilanjutkan, kalau jelek ya dihapuskan gitu loh. Kalau barusan Bu Vivi menjelaskan mengenai tahapan perencanaan, selanjutnya Bu Vivi akan menjelaskan mengenai tahapan pelaksanaan program pemberdayaan gitu ya. Ada banyak sekali yang merumuskan tahapan pelaksanaan ini, tapi pada kesempatan kali ini Bu Vivi akan mengutip apa yang disampaikan oleh Isbandi Rukminto Adi. Ia menyampaikan 8 tahapan pelaksanaan program pemberdayaan komunitas. Apa saja? Yang pertama tentu adalah tahapan persiapan. Nah, tahapan persiapan ini menjadi penting dong. Kalau teman-teman mau melakukan apapun, tentu harus ada tahapan persiapan gitu ya. Mau main aja ada tahapan persiapan ya. Tahapan persiapannya mandi gitu ya, dan apalagi ketika teman-teman mau melakukan sebuah pemberdayaan komunitas, tahapan persiapan ini menjadi tahapan yang cukup penting dilakukan. Yang kedua, setelah teman-teman melakukan persiapan, juga teman-teman harus melakukan pengkajian. Proses pengkajian pada tahapan pelaksanaan ini menjadi penting karena segala sesuatu yang akan dilaksanakan harus dikaji ulang gitu ya, harus dikaji terlebih dahulu gitu, cocok atau tidaknya dilakukan untuk masyarakat. Yang ketiga, tahapan perencanaan program, juga tahapan perencanaan alternatif program. Ya, seperti yang tadi Bu sampaikan, tahapan perencanaan ini menjadi penting dong sebelum dilakukan pelaksanaan gitu ya. Proses perencanaan tentu sangat penting sebelum teman-teman mau melakukan sebuah pemberdayaan supaya matang program yang teman-teman akan lakukan supaya matang dan tepat sasaran gitu ya. Tahapan yang keempat adalah tahapan pemformulasian rencana aksi. Sebelum beraksi secara langsung ke lapangan, ketemu masyarakat, tentu harus ada rencana aksinya dulu gitu ya. Nah, proses perencanaan aksi ini kayak gladi lah ya, gladi sebelum pemberdayaan tersebut dilaksanakan. Yang kelima, ada proses pelaksanaan program. Proses pelaksanaan program ini, ya ini yang paling penting karena proses pelaksanaan lah gitu ya, dimana teman-teman terjun langsung ke masyarakat melakukan sebuah pemberdayaan. Yang keenam ada tahap evaluasi, dan yang ketujuh ada tahap terminasi. Kedua hal ini nggak jauh-jauh beda lah, artinya setelah teman-teman melakukan pelaksanaan program, tentu teman-teman harus melaksanakan evaluasi seperti apa yang tadi Bu sampaikan. Evaluasi ini menjadi penting supaya teman-teman mau memperbaiki diri gitu ya, teman-teman di dalam komunitasnya mau memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan sebelumnya gitu ya. Dan tahap yang terakhir adalah tahapan terminasi. Tahapan terminasi ini adalah tahap penutupan program gitu. Jadi ketika program selesai dilaksanakan, selesai dievaluasi, maka apabila sudah tidak digunakan lagi programnya, maka tutup buku gitu. Terminasi itu ya katakanlah tutup buku, programnya tidak digunakan lagi gitu ya. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu sampaikan mengenai perencanaan program pemberdayaan komunitas. Minggu depan kita bertemu lagi teman-teman, sehat semua ya. Bye.